Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja berada, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi persoalan, perselisihan terkait masalah pembagian harta warisan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dalam bahasa Arab disebut farail, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut pembagian harta warisan. Dalam bahasa Aceh disebut perai. Pemirsa sekalian, mari kita simak sedikit sekilas tentang apa itu faraid, ditinjau dari perspektif hukum adat dan Islam. Adat Aceh dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi, kita bahas di sini berkaitan dengan pembagian harta warisan. Dalam masyarakat Aceh masa lalu, berlaku hukum positif yang berdasarkan agama Islam, yaitu hukum syariat yang menjadi hukum resmi dalam kerajaan. Oleh karenanya, hukum adat dengan hukum Islam kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Hukum adat sangat berkembang di Aceh masa lampau. Banyak hal dalam masyarakat Aceh diputuskan melalui hukum adat. Jadi tidak begitu ada persoalan langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Tidak. Tetap diselesaikan di dalam masyarakat. Diselesaikan melalui tokoh-tokoh adat di kampung. Yang dalam bahasa Arab disebut farail. Farail adalah pembagian harta setelah orang tersebut meninggal dunia, yang diwariskannya kepada ahli waris yang berhak. Pembagian harta warisan itu biasanya dilakukan ketika orang tua yang memiliki harta masih hidup. Namun, hal itu juga tergantung pada keadaannya. Jadi, harta warisan itu dibagi setelah orang tuanya meninggal dunia. Adapun harta warisan yang diwariskan adalah yang pertama itu harta syarikat. Harta syarikat atau harta harkat, yaitu harta yang diperoleh bersama suami istri. Yang kedua, harta warisan, yaitu harta pusaka, harta yang diperoleh dari orang tua suami istri. Di beberapa tempat ada juga disebut dengan harta suami atau istri yang bukan harta warisan tetapi miliknya, yang diperoleh dari calon suami istrinya sebagai salah satu syarat perkawinan. Misalnya dalam bentuk barang, emas. Harta warisan ini biasanya tidak diwariskan kepada ahli waris, tetapi terserah kepada yang bersangkutan untuk diberikan kepada yang diinginkannya. Nah, bagaimana cara membagikan harta warisan tersebut? Yang pertama, harta warisan almarhum dipisahkan terlebih dahulu antara harta warisan dengan harta syarikat. Demikian pula dipisahkan mungkin ada harta yang telah dihibahkan atau diwakafkan kepada pihak lain.
sebab itu tidak boleh lagi diwariskan. Biasanya juga dipisahkan lebih dahulu biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk naik haji misalnya, yang disebut dengan fidyah haji. Kalau orang yang meninggal itu belum naik haji. Sisa barang atau harta itulah yang dibagi sebagai warisan. Mengenai siapa yang berhak mendapat harta warisan dan berapa besar pembagiannya, kita ikuti ketentuan hukum Islam. Harta yang dibagikan itu dinilai dulu. Sebelum dibagi, harta itu dinilai dalam bentuk uang, sehingga tidak menjadi persoalan sekalipun. Harta yang dibagikan itu biasanya dipimpin oleh anak tertua dalam keluarga tersebut. Pemirsa, dimanapun saya berada, inilah sekilas terkait dengan pembagian harta warisan ditinjau dari perspektif hukum adat dan Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.